Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Fitrianto dengan NIM 20.05.52.0098. Saya berasal dari Universitas di Kubang, Semarang. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang kode etik profesi angkutan publik yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sedikit melihatkan video tentang Universitas di Kubang, Semarang. Universitas di Kubang, Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Akreditasi A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan Program Pasca Sarjana. Mulai masa depanmu dari sini. Unisbank hebat! Selamat datang di Universitas di Kubang, Semarang. Tahukah kamu, Universitas di Kubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas di Kubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas di Kubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas di Kubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Ini adalah tentang materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang anggota yang berpraktik melayani publik. Dan untuk yang pertama, penerapan kerangka kerja konseptual, ada benturan kepentingan, ada juga penunjukan profesional, kemudian pendapat kedua, imbalan dan jenis remunerasi lain, bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan, dan kustodi aset klien, respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk yang pertama, yaitu penerapan kerangka kerja konseptual, itu tentang persyaratan dan materi aplikasi. Untuk anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan
dan menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut. Ketika berhadapan dengan suatu permasalahan etika, anggota harus mempertimbangkan konteks yang mencakup suatu permasalahan yang muncul atau mungkin akan muncul. Ketika seorang individu yang merupakan anggota melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan anggota dengan kantor, baik sebagai seorang tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam bagian 2 yang berlaku untuk keadaan tersebut. Kemudian ada identifikasi ancaman. Sini ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Contoh identifikasi ancaman ada beberapa, yaitu ada pertama ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi, dan tiga ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan yang terakhir itu ancaman intimidasi. Contoh dari ancaman kepentingan pribadi itu anggota mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Yang kedua, anggota menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru, dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi anggota tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Anggota memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Anggota memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian tentang ancaman telaah pribadi, anggota menerbitkan laporan asuransi dan efektivitas operasi sistem keuangan setelah anggota yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Dan anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asuransi. Ancaman advokasi di sini, anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. Anggota bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Ada juga anggota melobi proses legislasi untuk kepentingan klien. Yang ancaman kedekatan, anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien. Ada juga direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan. Dan anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. Ini yang terakhir, ancaman intimidasi. Di sini anggota sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional. Dan juga anggota merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan. Dan anggota mendapatkan informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali anggota setuju dengan suatu perilaku akuntansi yang tidak tepat. Evaluasi ancaman. Kita langsung klien dan lingkungan operasinya. Evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh apakah klien itu merupakan, yang pertama, klien audit, dan apakah klien audit tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, dan yang kedua, klien asuransi yang bukan merupakan klien audit, atau yang ketiga, klien non asuransi. Misalnya, memberikan jasa non-ansuran kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan suatu level ancaman yang lebih tinggi terhadap kepatuhan prinsip objektivitas yang terkait dengan audit tersebut.
Struktur tata kelola perusahaan termasuk kepemimpinan klien dapat mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Oleh karena itu, evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh, klien mengisyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan kantor untuk melakukan suatu perikatan. 2. Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas untuk membuat keputusan manajerial. Klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan non-insurance. Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari kantor. Kantor dan lingkungan operasinya. Evaluasi anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh, yang pertama, kepemimpinan dalam kantor mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika dan menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim asuran akan bertindak demi kepentingan publik. Dan yang kedua, kebijakan atau prosedur menetapkan dan memantau kepatuhan terhadap prinsip dasar etika oleh semua personel. Dan ketiga, kompensasi, penilaian kerja, dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Pertimbangan atas informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan. Informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan mungkin berdampak terhadap level ancaman atau memengaruhi kesimpulan anggota tentang apakah pengaman terus digunakan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud. Contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman adalah: pertama, ketika lingkup jasa profesional diperluas. Dan kedua, ketika klien menjadi entitas yang terdaftar di pasar modal atau mengakuisisi unit bisnis lain. Dan ketika kantor melakukan merger dengan kantor lain. Yang keempat, ketika anggota secara bersama-sama dilibatkan oleh dua klien dan muncul suatu perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut. Dan yang terakhir, 5, ketika terdapat perubahan hubungan personal atau keluarga dekat dari anggota. Mengatasi ancaman. Contoh pengamanan. Pengamanan sangat bervariasi, bergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman meliputi: yang pertama, menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personel yang memenuhi kualifikasi untuk penugasan yang diisyaratkan ketika perikatan diterima dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan personel tim asuran untuk menelaah atau memberikan saran yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan asuran dapat mengatasi ancaman telaah pribadi. Ada benturan kepentingan. Persyaratan dan materi aplikasi. Anggota tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Contoh keadaan yang dapat memunculkan benturan kepentingan meliputi:
menyediakan jasa konsultasi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari kantor. Ketika kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan hingga dengan transaksi tersebut. Memberikan advies kepada dua klien pada saat yang bersamaan yang keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama ketika advies tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak yang sedang dalam posisi bersaing. Yang ketiga, memberikan berbagai jasa baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama. Identifikasi benturan. Sebelum menerima suatu hubungan, perikatan, atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap anggota harus melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah-langkah tersebut termasuk mengidentifikasi a. Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat dan jasa tersebut dan implikasinya terhadap para pihak yang terkait. Suatu proses yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai benturan kepentingan yang aktual atau potensial akan bergantung pada beberapa faktor. Faktornya yaitu sifat dari jasa profesional yang dilakukan, dan ukuran dari kantor, ukuran dan sifat dari klien, yang itu struktur dari kantor, misalnya jumlah dan lokasi geografis kantor. Perubahan keadaan. Setiap anggota harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat jasa, kepentingan dan hubungan yang dapat memunculkan benturan kepentingan saat melakukan perikatan. Sifat dari jasa, kepentingan, dan hubungan yang relevan mungkin berubah selama pelaksanaan suatu perikatan. Hal ini mungkin benar, terutama ketika anggota diminta untuk melakukan suatu perikatan dalam situasi ketika pihak-pihak yang melibatkan anggota tersebut mungkin dalam posisi yang berlawanan. Meskipun pada awalnya pihak-pihak tersebut tidak terlibat dalam suatu sengketa. Jaringan kantor. Jika suatu kantor merupakan anggota dari suatu jaringan, maka anggota harus mempertimbangkan benturan kepentingan termasuk setiap benturan kepentingan ketika anggota tersebut memiliki alasan untuk meyakini terjadi atau mungkin terjadi karena kepentingan dan hubungan dari jaringan kantor. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang melibatkan suatu jaringan kantor meliputi sifat dari jasa profesional yang diberikan, klien yang dilayani oleh jaringan tersebut, lokasi wilayah dari semua pihak yang terkait. Kemudian, ancaman yang muncul dari benturan kepentingan. Umumnya, semakin langsung hubungan antara jasa profesional dalam permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan para pihak, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang muncul akibat benturan kepentingan mencakup langkah penjagaan terhadap pengungkap informasi rahasia secara tidak sah. Ketika memberikan jasa profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu untuk dua atau lebih klien yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Langkah-langkah tersebut meliputi memiliki tempat praktik yang terpisah untuk fungsi khusus dalam kantor, yang mungkin berfungsi sebagai penghambat alur informasi rahasia klien dari suatu divisi ke divisi lain dalam kantor. Kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap berkas klien.
perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan para rekan di kantor, pemisahan informasi rahasia secara fisik maupun elektronik, pelatihan dan komunikasi yang bertujuan khusus. Pengungkapan dan persetujuan. Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah sifat dan signifikansi suatu benturan kepentingan memerlukan pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit. Ketika mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut. Faktor-faktor yang dipertimbangkan kita menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut meliputi keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan, pihak-pihak yang mungkin akan terkena dampak, sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul, potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga. Secara umum, anggota perlu untuk mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul kepada klien yang terkena dampak benturan kepentingan, dan B. memperoleh persetujuan dari klien anggota yang terkena dampak untuk melaksanakan pemberian jasa profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman. Ketika persetujuan eksplisit ditolak. Jika anggota telah menentukan bahwa persetujuan diperlukan secara eksplisit dan permintaan tersebut telah ditolak oleh klien, maka anggota harus mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan, atau justru mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya pada level yang dapat diterima. Kerahasiaan. Anggota harus waspada terhadap prinsip kerahasiaan, termasuk etika membuat pengungkapan atau berbagi informasi di dalam kantor atau jaringan, dan mencari panduan dari pihak ketiga. Ketika membuat pengungkapan spesifik dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit, dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit tersebut tidak dapat diperoleh. Maka kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika yang pertama, kantor tidak melakukan peran advokasi bagi suatu klien dalam posisi berseberangan terhadap kliennya yang lain sehubungan dengan permasalahan yang sama. 2. Terhadap mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia di antara para tim perikatan yang menangani dua klien. Dan kantor meyakini bahwa pihak ketiga yang rasional dapat memiliki informasi yang memadai dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang tersedia bagi anggota pada saat itu, akan menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah tempat bagi kantor untuk menerima atau melanjutkan perikatan karena adanya pembatasan atau kemampuan kantor untuk melaksanakan jasa tersebut, yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak proporsional bagi klien atau pihak ketiga lain yang relevan. Dokumentasi. Anggota harus mendokumentasikan yang pertama, sifat dari keadaan tersebut termasuk peran yang dilakukan oleh anggota. Kemudian kedua, pengakuan spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien. Dan yang terakhir, alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima perikatan tersebut. Kemudian kita masuk ke penunjukan profesional, persyaratan dan materi aplikasi, penerimaan klien dan perikatan. Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk pengetahuan pemahaman tentang klien, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas bisnis. Komitmen klien untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan, misalnya untuk meningkatkan praktik tata kelola korporat atau pengendalian internal.
Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki atau tidak dapat memperoleh kompetensi untuk melakukan jasa profesional. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama, pemahaman yang memadai atas sifat bisnis klien, kompleksitas operasi, persyaratan perikatan, dan tujuan, sifat, dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan. Dan yang kedua, pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok. Dan pengalaman atas peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang relevan. Yang terakhir, adanya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa perikatan diterima hanya jika tim perikatan mampu melaksanakannya secara kompeten. Kemudian, perubahan penunjukan profesional. Anggota harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan ketika anggota diminta oleh klien potensial untuk menggantikan anggota lain. Mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh anggota lain. Atau mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari anggota lain. Mungkin terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan. Salah satu alasannya mungkin jika ancaman yang muncul karena adanya fakta dan keadaan yang tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan. Berkomunikasi dengan anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu. Anggota yang diusulkan biasanya akan membutuhkan izin dari klien, lebih baik secara tertulis, untuk memulai pembahasan dengan anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota yang praktisi pendahulu. Jika tidak dapat berkomunikasi dengan anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu, maka anggota yang diusulkan harus mengambil langkah-langkah untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya ancaman. Komunikasi dengan anggota yang diusulkan. Ketika anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu diminta untuk menanggapi komunikasi dengan anggota yang diusulkan, maka anggota yang sedang memberi jasa atau anggota praktisi pendahulu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai permintaan tersebut. Memberikan informasi apapun secara jujur dan jelas. Perubahan penunjukan audit atau review. Dalam hal audit atau review atas laporan keuangan, anggota harus meminta anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu untuk memberikan informasi yang diketahui mengenai fakta atau informasi lain yang dalam opini atau anggota yang sedang memberikan jasa anggota praktisi terdahulu. Anggota yang diusulkan harus menyadari sebelum memutuskan apakah menerima perikatan, kecuali untuk keadaan yang melibatkan ketidakpatuhan atau terhadap peraturan perundang-undangan. Pertama, jika klien menyetujui anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu mengungkapkan fakta atau informasi lainnya, maka anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu harus memberikan informasi secara jujur dan jelas. Dan jika klien gagal atau menolak untuk memberikan izin kepada anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu untuk membahas permasalahan klien dengan anggota yang diusulkan, maka anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu harus mengungkapkan fakta tersebut kepada anggota yang diusulkan. Harus berhati-hati dalam mempertimbangkan kegagalan atau penolakan tersebut ketika menentukan apakah akan menerima penunjukan. Keberlanjutan perikatan dengan klien.
Untuk perikatan yang berulang, anggota harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan. Potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul setelah menerima perikatan. Jika telah diketahui sebelumnya akan menyebabkan anggota menolak perikatan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dapat muncul karena manajemen laba atau valuasi atas laporan posisi keuangan yang tidak tepat. Penggunaan pekerjaan ahli. Ketika anggota bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli, maka anggota harus menentukan apakah penggunaan ahli tersebut terjamin mutunya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika anggota bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli termasuk reputasi dan keahliannya, ketersediaan sumber daya dan standar profesional dan standar etika yang dapat diterapkan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan ahli tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain. Selanjutnya, pendapat kedua, persyaratan dan materi aplikasi. Anggota mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk suatu keadaan khusus atau transaksi tertentu oleh atau atas nama suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Contoh tindakan yang mungkin merupakan pengaman untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi meliputi dengan izin dari klien memperoleh informasi dari anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu, kemudian menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapatan yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien, juga memberikan salinan pendapat anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu ketika izin berkomunikasi tidak diperoleh. Jika entitas yang diminta pendapatan kedua dari anggota tidak mengizinkan anggota tersebut untuk melakukan komunikasi dengan anggota yang memberikan pendapat pertama atau anggota praktisi pendahulu, maka anggota tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat kedua dengan memperhatikan semua keadaan. Selanjutnya, materi yaitu tentang imbalan dan jenis remunerasi lain. Materi aplikasi, kita langsung ke besaran imbalan. Besaran imbalan yang ditawarkan mungkin mempengaruhi kemampuan anggota untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional. Anggota dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Menawarkan imbalan yang lebih rendah dari anggota lain bukan merupakan pelanggaran etika. Namun besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah sehingga sangat mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman meliputi apakah klien menyadari ketentuan suatu perikatan, terutama basis penentuan imbalan yang diajukan dan lingkup jasa yang diberikan berdasarkan imbalan tersebut. Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang sifatnya independen seperti regulator. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi mencakup menyesuaikan besarnya imbalan atau lingkup perikatan, menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan. Imbalan kontingen. Imbalan kontingen kadang digunakan untuk perikatan non-ansuran tertentu. Namun demikian, imbalan kontingen dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman pribadi kepada patuhan pada prinsip objektivitas dalam keadaan tertentu. Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman tersebut mencakup sifat perikatan, rentang besaran imbalan yang dimungkinkan,
basis penetapan besaran imbalan, pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan, dan basis remunerasi. Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Apakah pihak ketiga yang independen menelaah keluaran atau hasil dari transaksi? Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen seperti regulator? Kemudian imbalan rujukan dan komisi. Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika anggota membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien. Imbalan rujukan atau komisi tersebut termasuk misalnya imbalan yang dibayarkan pada anggota lain untuk tujuan mendapatkan klien baru ketika klien berlanjut sebagai klien dari anggota yang sedang memberikan jasa namun mensyaratkan jasa spesialis yang tidak ditawarkan oleh anggota tersebut. 2. Imbalan diterima untuk merujuk klien yang berkelanjutan bagi anggota lain atau tenaga ahli ketika anggota yang sedang memberikan jasa tidak menyediakan jasa profesional tertentu yang disyaratkan oleh klien. Kemudian ketiga, komisi yang diterima oleh pihak ketiga, misalnya vendor peringkat lunak sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, termasuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien mengenai pengaturan komisi dalam hubungan dengan penjualan barang dan jasa oleh pihak ketiga kepada klien tersebut. Mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Dan yang kedua, mengungkapkan pada klien setiap kesepakatan untuk menerima imbalan rujukan ketika memberikan rujukan klien tersebut kepada anggota lainnya atau pihak ketiga untuk merekomendasikan jasa atau produk, mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Selanjutnya, pembelian atau penjualan kantor. Anggota dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan dari kantor berdasarkan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik kantor sebelumnya atau kepada ahli warisnya. Pembayaran tersebut bukan merupakan imbalan, rujukan, atau komisi seperti yang dimaksud dalam seksi ini. Bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan. Persyaratan dan materi aplikasi. Bujukan adalah objek atau situasi atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berupa hadiah, keramah tamahan, hiburan, sumbangan politik atau sosial, tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas, tawaran yang pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya, perlakuan atau hak istimewa. Bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan seperti yang berkaitan dengan penyuapan atau korupsi melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Anggota harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhi ketika anggota tersebut menghadapi keadaan demikian. Bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Bujukan dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut. Anggota tidak boleh menawarkan atau mendorong pihak lain untuk menawarkan bujukan apapun atau penawaran bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Dilakukan dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut. Pertimbangan tindakan lanjutan. Jika anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih muncul. Bujukan tanpa intensi untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut.
Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja konseptual ini berlaku ketika anggota telah menyimpulkan tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lain secara tidak patut. Keluarga inti atau keluarga dekat. Anggota harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat, dari anggota kepada calon klien atau klien kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat anggota oleh calon klien atau klien. Kemudian ada kustodi aset klien. Persyaratan dan materi aplikasi. Sebelum kustodi, anggota tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperboleh hal tersebut. Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka anggota harus melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut dan mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Setelah kustodi, anggota yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyimpanan dan pembukuan aset tersebut. Menyiapkan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor. Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan dan setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan, dividen atau keuntungan yang dihasilkan kepada siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut. Selanjutnya ada respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Persyaratan dan materi aplikasi. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan baik disengaja atau tidak disengaja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut: klien, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien, ada juga manajemen klien atau individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana anggota disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan tersebut mungkin berbeda dari atau ketentuan dalam sisi ini. Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, anggota harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta mematuhinya. Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Manajemen dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis klien dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menanggapi setiap ketidakpatuhan bersama dengan klien, individu yang bertanggung jawab atas tata kelola, entitas, anggota manajemen, atau individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien. Tanggung jawab semua anggota. Ketika anggota menyadari tentang permasalahan yang tercakup pada seksi ini, langkah yang dilakukan oleh anggota untuk mematuhi seksi ini harus dilakukan secara tepat waktu. Dalam melakukan langkah yang tepat waktu, anggota harus memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensial bagi kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum.
Audit atas laporan keuangan. Memperoleh pemahaman atas permasalahan. Jika anggota yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka anggota harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi. Mengatasi permasalahan. Dalam membahas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dengan manajemen, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka anggota harus memberikan advice kepada mereka yang untuk mengambil tindakan yang sesuai dan dapat tepat waktu jika pihak-pihak tersebut belum melakukannya untuk memperbaiki, memulihkan atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan. Mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika hal tersebut belum terjadi atau mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang jika diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik. Dan komunikasi terkait grup. Jika anggota menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terkait dengan komponen dari suatu grup pada salah satu dari dua situasi tersebut, maka anggota harus mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada rekan perikatan grup, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Anggota untuk tujuan audit atas laporan keuangan grup diminta oleh tim perikatan grup untuk melakukan pekerjaan atas informasi keuangan yang terkait dengan komponen tersebut. Atau anggota ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan komponen tersebut untuk tujuan selain audit grup. Misalnya audit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Itu adalah materi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kesempatan kali ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya sedikit ingin berbagi tentang sebuah kata-kata, yaitu jangan pernah berharap bisa hidup mudah tanpa bersusah payah, karena hal yang paling mudah dalam hidup itu hanya satu, yaitu menyerah. Mungkin hidup tak seindah kata-kata para pujangga, tak semudah kata-kata motivator, tak sesimpel saran-saran psikolog. Itu adalah semua realita kejadian yang harus kita terima dengan lapang dada. Adapun nasihat yang disampaikan oleh para orang sukses ataupun motivasi yang diberikan oleh para motivator, saran dari psikolog, wejangan dari para tokoh agama, itu semua hanyalah sekedar pencetus, pembuka jalan, pemandu langkah awal untuk membuka jalan saja. Karena keberhasilan, langkah yang paling penting itu langkah selanjutnya, itu pada pilihan keputusan kita sendiri. Terus maju menuju lebih baik atau kembali mundur mengulangi siklus yang sama, masuk ke dalam zona nyaman. Semua ada pada pilihan kita sendiri. Dan yang pasti, jangan pernah berharap bisa hidup mudah tanpa bersusah payah, karena yang paling mudah hidup itu hanya satu, yaitu menyerah dan kembali. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.